Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh akun SD Mesin dengan judul Barongan Pring. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita. Oke, kita mulai saja ke ceritanya. Segelas kopi panas yang baru matang menjadi teman Fadlan untuk malam yang hening ini. Setelah seharian bekerja, kini waktunya untuk dia bersantai menikmati waktu dan malam yang cerah. Tak lupa juga sebungkus rokok menemaninya. Di kepulan asap rokok ke arah depan sambil mendengarkan lagu kesukaannya. Mendadak lagu yang ia terdengarkan berhenti sejenak. Ada notifikasi pesan masuk dari kawannya yang bernama Anto. Isi pesan itu mengajak Fadlan untuk berburu burung. Otomatis Fadlan langsung mengiyakan ajakan itu. Karena sudah terbayang keseruan yang akan terjadi. Paling tidak, sekarang dia ada kegiatan untuk mengusir kebosanannya. Setelah bersiap, Fadlan lalu berjalan kaki menuju rumah Anto. Karena memang rumahnya tidak terlalu jauh. Walaupun memang dalam pikiran Fadlan waktu itu agak sedikit menakutkan untuk berburu burung pada malam hari. Karena ia harus masuk ke pekarangan, bahkan ke pemakaman untuk sekedar mencari atau mengejar burungnya. Tak berapa lama, Fadlan sudah sampai di depan rumah Anto. Setelah sampai, ternyata Anto sudah bersiap. Setelah semuanya beres, mereka pun lalu berjalan ke belakang rumah Anto dan masuk ke dalam pekarangan yang gelap dan memberikan nuansa berbeda. Apalagi ditambah suasana yang masih basah karena tadi sore diguyur air hujan, lembab dan memberikan kengerian tersendiri. Cahaya dari lampu senter diarahkan ke atas pepohonan supaya mereka bisa melihat. Siapa tahu ada burung yang sedang bertengger. Mata mereka harus jeli untuk memastikan antara burung, daun, ranting, dan hal yang lainnya. Tak terasa mereka sudah sangat jauh dari rumah Anto maupun rumah warga lainnya. Mereka sudah masuk jauh ke dalam perkarangan. Fadlan memberi kode ke Anto untuk melihat ke arah sorotan senter Fadlan. Wah, burung yang besar nih, ucap Anto dengan suara pelan seperti orang berbisik. Anto pun lalu mengokang senapan anginnya. Setelah ia rasa cukup, ia lalu mengarahkan pada target seekor burung perkutut yang nampak tengah bertengger di ranting pohon kesambi yang besar yang berada di hadapan Anto dan Fadlan. Dibidiknya burung tersebut dengan sebelah mata untuk lebih memfokuskan bidikannya. Namun sesaat sebelum Anto menembakkan peluru dari dalam senapannya, terdengar suara berdehem dari balik pohon kesambi di depannya. Anto pun mengurungkan niatnya. Ia menarik baju Fadlan dan berjalan mundur untuk menjauhi pohon tersebut. Seakan mengerti dengan apa yang terjadi, Fadlan pun hanya diam dan mengikuti langkah Anto, berjalan mundur dan segera menjauh dari pohon tersebut. Setelah lumayan jauh dari pohon tersebut, barulah Fadlan menanyakan apa yang sedang terjadi. "Kamu kenapa ngajak saya mundur?" ucap Fadlan. "Udah, gak usah dibahas. Kamu tahu sendiri ada sesuatu yang gak beres," ucap Anto. "Yaudah yuk, kita cari lagi aja," ajak Fadlan yang tetap tenang. Lalu mereka berdua melanjutkan perburuan itu. Kebetulan, memang waktu itu suasana sangat sepi. Kalau dibilang nekat dengan hobi mereka, ya mereka nekat juga. Karena di saat orang lain sudah tertidur lelap, mereka malah asik masuk ke pekarangan dan tempat-tempat gelap untuk mencari burung. Tak terasa mereka sudah mulai masuk jauh ke dalam perkarangan. Mereka menuju perkarangan bambu di ujung desa untuk mencari burung elang karena biasanya setiap berburu
Mereka selalu melihat burung elang di perkarangan bambu tersebut. Namun, mereka selalu saja gagal untuk menembaknya. "Mang, ke rumpun bambu itu aja yuk, nyari burung elang. Biasanya kan suka ada di atas pohon bambu di sana." "Ya udah yuk, tapi jangan lewat makam tua sih. Rada ngeri di dekat pohon beringinnya tuh," ucap Fadlan yang sedikit was-was. Bukan tanpa alasan Fadlan merasa was-was, karena kebetulan pohon beringin tersebut sering terjadi hal-hal yang mengerikan, dan sudah lama beredar kabar tentang keangkeran pohon tersebut. Bahkan sebelum Fadlan lahir, ia teringat cerita-cerita yang ia dapat dari kakek dan tetangganya tentang pohon tersebut. Mengingat cerita itu cukup membuat Fadlan ngeri dan was-was. Melihat Fadlan yang kelihatan agak ketakutan, Anto meledeknya. "Oh, udah gede, masih takutan. Malu tuh sama kumis," ejek Anto. "Udah gak apa-apa, namanya orang takut," ucap Fadlan. "Ya udah yuk, kita lewat timur aja yang enak jalannya." "Ya udah ayo," ucap Fadlan. Mereka pun berjalan ke kanan untuk melewati jalur timur perkarangan bambu. Jalannya memang sedikit mudah dilalui, karena merupakan akses sang pemilik perkarangan, dan akses orang yang memang mempunyai sawah di daerah ujung desa tersebut. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba Anto menghentikan langkahnya. "Kenapa kamu?" tanya Fadlan. "Hah, kamu nyium gak? Kayak bau singkong bakar, Lan," jawab Anto yang sambil mengendus-endus hidungnya, mencari sumber bau aroma tersebut. Baunya seperti dekat, namun entah di mana sejauh mata memandang, terlihat hanya ada rumpun bambu yang gelap dan sepi tanpa ada tanda-tanda api dari orang yang membakar singkong atau yang lainnya. Mereka pun langsung teringat akan perkataan orang-orang kalau mencium bau singkong bakar, berarti ada sesosok makhluk dari dunia gaib yang dekat dengan mereka. "Aduh, udah gak beres ini," ucap Anto. Mereka pun tidak memperdulikan dan berlalu pergi menuju rumpun bambu di mana biasanya banyak burung di situ. Dan belum lama mereka berjalan, mulai terdengar ada seperti suara ranting pohon kering yang terinjak. Angin berhembus kencang. Namun anehnya, angin terasa panas, tidak sejuk seperti biasanya. Insting sebagai manusia mereka menajam. Seakan mereka tahu bahwa di perkarangan ini bukan hanya ada mereka berdua, namun sepertinya ada beberapa sosok lain yang ikut menemani mereka pada malam itu. Mereka masih berusaha bersikap tenang, walau sebenarnya hati mereka sudah tidak karuan. Anto mulai melangkahkan kakinya, berjalan seraya memberikan kode kepada Fadlan untuk segera melanjutkan perjalanan ke tempat yang akan dituju. Mereka berharap suasananya akan menjadi lebih baik. Mereka bergegas melangkah setengah terburu-buru. Napasku ngos-ngosan nih. Kok rasanya gerah sama pengap gini ya?" ucap Fadlan. "Ya udah, cepet berangkat sampai tujuan aja," ucap Anto. Akhirnya mereka sampai di rumpun bambu petung yang besar dan gagah, menjulang menusuk langit malam. Diarahkannya senter ke segala arah, berharap mendapatkan sesuatu yang mereka buru. Ketika senter Anto mengarahkan ke sudut pohon bambu yang rapat, samar-samar terlihat wajah di antara rapatnya pohon bambu. Otomatis Anto langsung kaget. "Astagfirullah, kenapa toh?" tanya Fadlan. Gak apa-apa, cuma kena ranting bambu." Anto menyembunyikan ketakutan yang baru ia lihat dari sosok yang menakutkannya itu. "Deketan aja, nyari burungnya biar lebih enak. Jangan jauh-jauh," ucap Anto. Mereka pun kembali berjalan memutari rumpun bambu, berharap mendapatkan buruan mereka, dan untuk menghilangkan rasa ketakutan yang dari tadi mengepung keberanian mereka.
Tuh, ada burung besar. Tunjuk Fadlan dengan senter mengarah ke burung besar berwarna hitam yang hinggap di ranting pohon bambu. Loh, kok aneh ya? Perasaan aku kayaknya baru lihat jenis burung kayak gini di desa sini, ucap Anto. Udah, jangan banyak ngomong, langsung aja tembak, ucap Dahlan. Anto lalu mengokang senapannya. Diarahkannya senapan tersebut ke burung yang ditunjukkan oleh Fadlan. Dan sesaat kemudian mulai tercium kembali aroma bau singkong bakar. Namun kali ini disusul dengan bau sangit yang amat menyengat. Anto yang mencium bau itu coba menenangkan dirinya. Dan sesaat sebelum senapan angin ditembakkan, mendadak burung itu menoleh ke arahnya. Namun yang mengejutkan adalah wajah dari burung tersebut berbentuk seperti manusia, namun yang lebih menyeramkannya. Matanya berlubang, mulut dan hidungnya menyatu dengan darah yang masih menetes. Lalu terdengar suara seseorang di balik rumpun pohon bambu. Fadlan dan Anto yang mendengar suara tersebut, seketika langsung mereka menoleh ke sumber suara. Mendadak, tubuh mereka seperti merasa kaku. Hawa panas mulai tambah parah menyelimuti diri mereka. Serasa mereka seperti berada di tengah keramaian. Di sebelah kanan mereka, tiba-tiba mulai terdengar ada suara ranting pohon bambu yang terinjak dengan begitu kuat. Mereka pun menoleh ke arah sumber suara yang berasal dari pohon bambu itu. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika mereka melihat ternyata sumber suara itu dari sebuah tangan makhluk yang cukup besar. Ukuran tangannya sama seperti badan Fadlan dan Anto, namun jemarinya sebesar pisang raja. Jarinya terlihat busuk terbakar, bercampur darah, serta kukunya yang panjang dan hitam. Tangan tersebut seolah-olah keluar dari balik rumpun bambu. Doa dalam hati mereka panjatkan secara serampangan namun pasti. Mereka berusaha mengusir rasa ketakutannya. Namun ketika tangan itu semakin mendekat, malah ketakutan yang kian pasti memasuki keberanian mereka yang dari tadi sudah mulai habis. Dan tiba-tiba hujan mulai turun, seakan pertolongan yang dicari dari jawaban doa-doa yang mereka panjatkan. Tetesan air hujan yang mulai membasahi tubuh mereka, seperti mengembalikan tenaga mereka yang awalnya tubuh mereka merasa kaku dan lemas ketika terkena air hujan tersebut. Mendadak seperti pulih kembali, otomatis, tanpa dikomando. Mereka berdua langsung lari dengan sekencang-kencangnya, walaupun tak tentu arah. Mereka memacu kakinya sekencang mungkin, berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, sialnya bagi mereka berdua, di tengah kaki yang terus melangkah, ternyata malah membawa mereka kembali ke arah kuburan tua yang tadi mereka hindari. Mendadak, Fadlan terjatuh. Kakinya menyandung batu nisan dari makam tua di tengah mereka berada. Fadlan merintih kesakitan. Anto yang berlari di belakang Fadlan langsung membantunya untuk berdiri. Namun sesaat sebelum Anto membantu Fadlan berdiri, mereka berdua mendengar seperti ada auman seekor harimau. Mereka sempat terdiam. Di pikiran mereka, di desa tersebut tak ada harimau. Mereka langsung bahwasanya mungkin itu adalah harimau jadi-jadian atau sebangsa siluman. Tanpa pikir panjang dan tak pedulikan dari suara tersebut,
Mereka langsung kembali berlari. Tak terkecuali Fadlan yang sembari menahan rasa sakit di kakinya. Mereka berlari sambil berteriak-teriak, melepaskan ketakutan yang tertahan sedari tadi. Hingga akhirnya mereka sampai di dekat desa. Sekelompok warga menoleh ke arah sumber teriakan Fadlan dan Anto. "Woi, tahan, berhenti dulu. Ada apa?" ucap salah satu warga yang ada di sana. "Aduh, Pak. Aduh. Melihat kondisi Anto dan Fadlan yang terikat panik dan seperti susah untuk berbicara. Lalu para bapak-bapak itu mencoba membawa Fadlan dan Anto ke pos ronda yang kebetulan mereka sedang jaga. Anto dan Fadlan disuguhkan dulu air minum. Kebetulan pos ronda di desa itu berada di ujung, karena lebih mudah untuk memastikan keamanan desa, karena menjadi jalur utama keluar masuknya warga. Setelah Anto dan Fadlan cukup tenang, akhirnya mereka menceritakan apa yang mereka alami di pekarangan itu. "Gini, Pak, tadi ada setan pas kami lagi berburu burung di rumpun bambu ujung desa," Anto coba menjelaskan. Mendengar hal itu, Pak Imron hanya memasang muka datar, karena ia sudah sering mendengar cerita tentang mengerikannya rumpun bambu tersebut. "Ya udah, kamu istighfar aja, nyebut, selalu ingat Tuhan. Coba kalian tenangin dulu aja," ucap Pak Imron, salah satu warga di sana. Setelah Anto dan Fadlan sudah mulai benar-benar tenang, para bapak-bapak yang lain, termasuk Pak Imron, menawarkan diri dengan membantu mereka mengantarkan pulang. Lalu, akhirnya, Anto dan Fadlan diantarkan pulang oleh Pak Imron dan bapak-bapak itu. Di tengah perjalanan, Pak Imron berpesan kepada Anto dan Fadlan bahwasanya kalau ada yang gedor-gedor pintu sama jendela, ingat, jangan dibuka. Baca surat-surat kayak ayat kursi. Terus istighfar, kalau bisa sama ngaji juga. Ingat, jangan diladenin, perintah Pak Imron yang dijawab anggukan oleh Fadlan dan Anto. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di gang penghubung antara rumah Anto dan Fadlan. Pak Imron dan bapak-bapak yang lain pun lalu pergi untuk melanjutkan ronda malam mereka. Fadlan dan Anto hanya diam. Tak ada hal yang dibicarakan oleh mereka sampai mereka berpisah di jalan kecil yang memisahkan rumah mereka berdua. Setelah sampai di rumah, Fadlan pun lalu mencuci muka dan membasahi rambutnya, berharap pikirannya menjadi lebih segar karena basuhan air di kepalanya. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaian yang sudah basah karena keringat, Fadlan bergegas untuk merebahkan tubuhnya yang dirasa sangat lelah dan sakit semua. Jam menunjukkan pukul 1:30 malam. Sudah waktunya ia untuk terlelap dan memulihkan kembali kondisi tubuhnya. Lampu kamar pun ia matikan. Tubuh ia rebahkan dan rilekkan. Dia mencoba untuk tertidur. Tak butuh waktu lama. Mendadak, ia terbangun karena mendengar suara gedoran yang amat keras dari jendela kamar yang tertutup kain coklat tipis. Samar-samar, dia seperti melihat ada siluet sosok besar karena pancaran dari lampu depan rumahnya. Karena memang kamar Fadlan ini paling depan sebelah kanan ruang tamu rumahnya. Sosok itu menggedor menggunakan kepalanya, sehingga menimbulkan suara yang keras di tengah malam yang sepi dan gelap. Fadlan menutup muka dan badannya dengan sarung. Tak lupa, ia terus beristighfar dan membaca surat-surat yang ia hafal, sambil terus menahan rasa takut dan keringat kembali membasahi tubuhnya. Terdengar sosok itu seperti tertawa puas. Dan entah kenapa, di luar rumah sepertinya sangat ramai dengan suara tangisan dan jeritan. Seperti orang yang mau ngobrol,
sangat ramai sekali. Namun, yang lebih anehnya, seakan orang rumah ataupun tetangganya yang berada di sebelah rumah Fadlan, mereka sepertinya tidak mendengar suara itu. Dan hanya Fadlan saja yang sepertinya mendengar suara itu. Fadlan hanya bisa terjaga sambil menahan rasa takutnya. Ia tak mampu beranjak dari tempat tidurnya karena ketakutan yang amat sangat luar biasa menimpanya. Ketukan itu mulai terdengar lagi dan lebih keras dari arah jendela kamar dan pintu depannya. Seakan rumahnya telah dikepung oleh sosok yang sangat menakutkan. Begitu ramai, berisik, seperti di tengah keramaian. Suasana itu benar-benar tak bisa dilupakan oleh Fadlan. Akhirnya, ketika sampai menjelang subuh, suara-suara itu mulai menghilang dan mulai terdengar dari arah musola di desa. Azan subuh mulai berkumandang. Di situ Fadlan mulai bisa mengistirahatkan tubuh dan pikirannya yang sudah lelah akan ketakutannya karena semalaman ia terus diteror oleh sosok itu. Pagi harinya, ketika ia terbangun, ia mendapatkan pesan dari sahabatnya, yaitu Anto. Isi pesan itu menceritakan bahwasanya Anto juga mengalami hal yang sama seperti yang Fadlan alami tadi malam. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar supaya bisa membuat channel kami lebih berkembang kembali. Dan jangan lupa klik juga tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.